teman-teman, selamat datang di Edu Talk, di mana di sini aku bakalan ngobrol sama anak-anak berprestasi untuk tingkat SMA di Yogyakarta. Dan di episode perdana kali ini aku sudah kehadiran seorang siswa SMA ya, tapi udah lulus juga. Jadi nyebutnya gimana nih ya? Oke, kita kenalan dulu, silakan kamu boleh memperkenalkan diri kamu. Jadi perkenalkan, nama saya Ali Faiz Farel Ramdhani, saya dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Oke, biasa disapa Farel ya, gitu. Jadi karena tadi kita udah sedikit ngobrol, nama panggilannya adalah Farel dan Farel ini asli Jogja. Asli Jogja. Asli Jogja, dari kecil di Jogja ya berarti ya. Tapi prestasinya sudah sampai mana-mana. Oke, Rel, ini tadi aku sempet di-spill dikit prestasi kamu nih luar biasa, ada di ajang internasional dan juga ajang nasional. Ini Raras bacakan sedikit ya, aku mau nyontek. Jadi Farel ini katanya juara internasional Grand Award Intel AI Global Impact Festival 2021. Berarti tahun kemarin ya? Iya. Oke, terus habis itu juara nasional medali emas KOPSI 2020, juara 1 LKI bidang sumber daya air Kementerian PUPR. Terus juara 3 Imagine Cup Junior Local Competition Microsoft Indonesia. Ini tahun kapan nih? Tahun 2021. 2021 ya. Kamu 2021 atau 2022 gitu. Saya lupa. Loh. Kayaknya tahun ini deh, kemarin Mei. Terus juara lain-lainnya ada juara 1 Inovasi SMA Lomba Anugerah Inovasi dan Penelitian Kota Yogyakarta 2021, juara harapan pertama AWS Cloud Computing Club Competition Region DI 2021. Yeah. Oke, ini prestasi-prestasinya Farel rata-rata didapatkan ketika pandemi ya. Iya. Kamu pandemi malah lebih aktif ya Farel. Iya, ya? waktu saya luang soalnya. Oh gitu. Tapi berarti kan kalau selama pandemi ini kamu berarti baru dapat sekolah tatap muka tuh berapa kali tuh? Saya tuh masuknya Juli 2019. Oke, Juli Terus 2019. mulai pandemi itu Maret 2020, berarti ya sekitar Satu semester aja. Iya, 1,5 semester. Iya ya gitu. Itu berarti kesempatan ketemu teman-temannya juga cuma 1 semester itu ya. Sisanya ketemunya di Zoom kan? Iya. Ketemu gurunya juga di Zoom ya berarti ya gitu. Gimana sih ceritanya kamu kok bisa gitu di tahun 2020 yang tiba-tiba langsung pandemi. Terus di sisi lain kamu juga mungkin baru beradaptasi nih jadi anak SMA gitu. Tapi kamu tetap aktif buat ikut lomba-lomba itu, kamu gimana ceritanya? Yang pertama itu mungkin dari motivasi saya ya, pengen untuk yang pertama ya berprestasi tersebut, kemudian melakukan yang saya senangi gitu. Oke. Apalagi ya? Kamu sukanya apa sih emang? Yang saya senang itu emang kamu sukanya apa? Ya suka komputer gitu, terus elektronika gitu ya, memang cukup suka ya. Kayak ambil satu langkah lebih lah di ketika SMA gitu. Oh, startnya baru SMA berarti? Kalau penelitian dan lain-lain itu sebenarnya saya sudah sejak SMP, dan kalau main listrik itu udah lama. Oh gitu. Kamu pasti kalau di rumah suruh benerin, Mas printer apa di rumahmu gitu? Kebalikannya, soalnya saya tuh kalau dikasih alat apa nanti dibongkar nggak bisa masang lagi. Jadi cuman bongkar-bongkar nggak dibalikin, nggak dipasang lagi iya. Gitu ya. Oke. Tapi startnya berarti sudah mulai dari SMP, sudah mulai interest, terus kemudian dilanjutkan di SMA gitu ya. Wah sayang sekali kamu tuh SMA-nya kemarin nggak tatap muka gitu ya. Kalau misalkan dulu nih zaman aku SMA tuh kayak aku udah tua banget ya. Tapi waktu zaman aku SMA dulu kalau ada anak berprestasi biasanya habis upacara bendera hari Senin diumumin nih. Jadi Farel juara ini. Nah ini kan kamu kebetulan sekolahnya cuma dapat 1 semester ya, jadi kamu tidak mendapatkan kesempatan disorakin 1 sekolah ya, atau tetap dapat? Nggak dapat. Tapi teman-teman kamu tahu lah ya, kamu rajin ikut lomba gitu. Biasanya kalau dapat info-info lomba gitu kamu dari mana Rel nyarinya? Kalau saya tuh dari pertama kan dari Instagram ada. Oke. Sebelum dari Instagram tuh saya dari ekstrakurikuler sama kelas pelatihan gitu. Oh, kamu ikut kelas pelatihan juga? Iya, jadi kan ada kayak kelas riset OSN di sekolah itu, kan saya ikutnya kelas riset tuh juga dikasih informasi kayak lomba-lomba apa yang bisa saya ikuti. Benar. Nah ini Rel, mungkin kan dari banyak orang itu kan punya kapabilitas dan punya ketertarikan gitu ya. Tapi kadang nggak semuanya berani men-challenge diri untuk ikut lomba gitu. Nah, kamu nih kalau ikut lomba itu tuh dorongan dari diri sendiri atau orang tua kamu juga mendukung, atau mungkin guru-guru dan teman-teman kamu juga mendukung, atau gimana? Yang pertama itu orang tua alhamdulillah mendukung, memfasilitasi juga. Terus saya itu ngikut aja gitu, menang atau kalah itu nanti pikir aja gitu, nanti kan saya juga
ngambilnya nggak cuma berprestasi saja, saya juga ngambil kayak ilmu yang didapetin gitu, kayak melakukannya bagaimana gitu yang baik. Apalagi ya motivasi, terus dukungan juga dari sekolah gitu, ada guru pembimbing, terus teman-teman satu ekstrakurikuler gitu juga mendukung. Oke, kamu ngitungin nggak dari selama SMA ini kamu udah ikut berapa lomba? Lupa saya. Lupa, tapi banyak ya. Tapi mungkin bisa dibilang banyak ya. Banyak ya gitu. Tapi ketika gini Rel, mungkin tadi dari beberapa tadi yang baru aku sebutkan penghargaan kamu kan mungkin baru beberapa gitu ya. Ketika kamu ikut satu lomba dan kamu nggak membawa pulang apa-apa tuh, kamu gimana? Ya udah ikut lagi yang lain. Wow, oke, keren. Ini namanya pantang menyerah ya. Tapi nggak ada gitu momen-momen kayak, kok kalah sih apa gimana gitu? Tergantung ya, saya pernah juga ikut lomba itu kayak bikin alat gitu ya, bikin semacam kendaraan itu. Saya tuh ya bisa dibilang gagal lah. Cuman ya udah enggak apa-apa, masih ada kesempatan lain gitu, ikut aja. Cuman mungkin kan biasanya kayak alat yang sama atau inovasi yang sama kita perbaiki terus kita ikuti lagi gitu. Kan ada yang seperti itu. Cuman kalau yang itu kayaknya saya belum mempunyai kemampuan yang cukup lah untuk menguasai bidang ini gitu. Jadi saya kayak ya kita evaluasi aja lah gitu. Oke, saya harus gini-gini aja. Terus nanti lanjutnya ya kita ikut bidang lain aja. Oke. Nah, ini kan tadi dari banyaknya lomba dan kompetisi yang kamu ikutin. Ini kalau aku lihat-lihat kan sebenarnya tidak spesifik ke satu mata pelajaran ya, ya nggak sih? Gitu. Tapi kalau ngomongin pelajaran, kamu paling suka pelajaran apa? Mungkin ya antara informatika gitu, sama fisika. Oh gitu ya, wow, ini ada dua orang dengan kepribadian berbeda sedang bertemu di satu tempat ini teman-teman. Karena kebetulan saya nggak suka banget IPA gitu. Jadi akan ngobrol lebih lanjut gitu. Kenapa Rel, kenapa kamu suka banget fisika sama informatika gitu? Ya menarik aja, ada hubungannya kayak komputer gitu, terus listrik gitu ya, memang suka aja gitu. Tertarik gitu. Ingat gak dulu waktu mulai tertarik itu pernah ngebongkar apa gitu pertama kali? Saya lupa itu. Kalau nggak salah apa ya, antara TV atau DVD gitu. Gokil. Saya buka terus nggak bisa. Diamuk nggak sama ibu bapak? Kayaknya iya, saya juga lupa. Iya. Oke. Terus Farel ikut, kan lebih tertarik sama pelajaran informatika ya? Iya. Gitu. Itu juga sejak SMA berarti? Iya, kalau mulai intensifnya sih. Terus selain mungkin ekskul, sekolah itu ikut kayak semacam kursus atau les lain gitu nggak kamu? Mungkin ya, saya cerita yang di Amazon AWS Cloud Computing sama yang Grand Award Intel. Itu saya sebelumnya ngikuti pelatihan juga. Mungkin yang saya ceritakan tuh yang Intel AI Festival itu saya dapat pelatihan namanya Intel Prakarsa Muda dari Sagasitas, kerjasama juga sama Intel. Nah itu juga itu di Jogja atau di Jogja, iya itu kita ikut pelatihan gitu, belajar tentang AI dan kawan-kawan. Rata-rata kamu kalau ikut kompetisi kayak gini tuh sendiri atau ada temennya atau? Tergantung jenis lombanya. Ini ada yang sendiri, ada yang kelompok. Oke, aku mau dong diceritain kalau ikut lomba yang jenisnya informatika gini tuh lombanya ngapain sih? Sebenarnya saya tuh lebih ke riset sih sebenarnya. Lebih ke riset. Cuman topik yang saya angkat atau yang kami angkat dari kelompok itu lebih ke informatika, lebih ke teknik gitu. Gitu. Dan kalau misalkan sama berkelompok sama temen, ini juga berarti temennya kamu yang pilih sendiri kan atau gimana? Ya ada yang kita pilih, terus ada yang mau ikut gitu. Gitu. Ada yang dipilihkan juga. Baik. Oke. Terus ngomongin tentang sekarang kamu sudah lulus SMA ya? Iya. Lanjutnya kemana nih? Saya lanjut kuliah. Oh iya dong. Kemana lanjutnya? Ke UBC. University of British Columbia. Di Kanada ya? Iya. Vancouver. Gimana nih kamu persiapannya ke sana sejauh ini seperti apa? Persiapan apa ya? Saya belum siap-siap soalnya. Masuknya kapan sih?
masuknya itu tanggal 11 September. Ya. Oh. Cuman orientasinya sampai tanggal 29 Agustus mulai. Oke. Oh, ini masih bulan Juli, jadi masih ada itu berapa? 2 bulan ya? Sebulan. Oke juga ya. Mepet loh ya, kamu nggak apa-apa. Ternyata ada juga yang suka mepet-mepet, ini budaya kita. Itu suka mepet-mepet ya, teman-teman, jangan ditiru. Oke. Terus buat kamu kok bisa bisa sampai keterima kuliah di Kanada nih, gimana Rel ceritanya awal? Saya dapat beasiswa. Oke. Jadi kan karena prestasi yang KOPSI itu kan diundang, kita bisa apply beasiswa dari Kemdikbud juga. Dari Puspresnas itu nanti seleksi, terus ada tahap pembinaannya, terus nanti kita apply ke university-nya yang kita pilih, nanti yang keterima kita bisa ya semacam ada seleksi lagi lah. Oke. Nanti habis itu keterima dari beasiswanya baru kita lanjut ke univnya. Oh, jadi dari beasiswanya dulu harus lolos baru ke univnya gitu, milih univnya. Iya. Waktu itu kamu milih berapa universitas? Saya milih 4 tapi apply-nya cuma 3. Milih 4 tapi apply cuma 3. Dari 3 ini yang diterima di UBC. Iya. Oke. Tapi ambil apa sih di UBC? Ambilnya science. Ambilnya science. Iya. Oke. Kamu persiapan untuk mungkin dari segi menyiapkan kuliah ini, terus juga untuk menyiapkan ujian nasional, dan mungkin kan banyak teman-teman kamu juga mungkin tahu ya, kamu prestasinya di luar ini banyak gitu. Bagi waktunya gimana, Rel? Ya lebih ke efisiensi waktu aja. Wih deh, gimana tuh? Kan mungkin ya ketika pelajaran online tuh ya kalau online ya fokus jamnya itu loh. Kalau misalnya dari jam 7 sampai jam 12 gitu kan online gitu, ya fokus belajar aja gitu. Baru nanti setelahnya baru ke hobi gitu atau mengerjakan penelitian yang buat lomba itu. Oke, ya. Jadi dimaksimalkan di membagi waktunya itu ya, berarti ya. Tapi hobinya kamu emang ngapain? Suka apa? Ya lebih kalau hobi itu suka apa? Suka nge-game itu jelas. Oke. Oh, suka game juga ternyata. Jadi berarti jadi anak berprestasi bukan halangan untuk kamu tetap nggak main game berarti ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, main game. Terus hobi mungkin di bidang elektronik ya. Suka ya bikin-bikin alat gitu lah. Oh, jadi kayak apa? Bikin alat apa tuh contohnya? Apa ya? Mungkin yang bisa saya ceritakan tuh yang anu aja, yang masuk AIP ya, Anugerah Inovasi Penelitian. Itu saya bersama kelompok itu membuat alat yang mampu mendeteksi atau bisa mengetahui kualitas air kolam. Oh, iya. Jadi memang buat peternak ikan. Oh gitu. Mana kamu ada gambar alatnya kayak apa nggak? Bawa nggak? Boleh. Tapi ya saya di sana, nanti saya lihatkan. Oh ya, nanti dilihatin ya, dilihatin. Oke. Kita lanjut dulu ke persiapan kamu kuliah ini ya. Tadi kan dari jalur beasiswa sampai kamu risetnya tuh memang cari kampus-kampus sains yang bagus atau gimana? Yang pertama itu kan dikasih list mau daftar di mana yang diperbolehkan gitu. Terus saya pilih kira-kira saya cocoknya di mana. Gitu. Karena memang sukanya ya informatika gitu, mungkin yang cari yang bagus di science gitu ya. Kita juga lihat rankingnya. Oke. Nah terus ada perasaan kayak takut atau cemas nggak sih? Ini kan secara Kanada kan nggak deket ya, gitu. Kamu gimana perasaannya mau siap-siap kuliah ke luar negeri, dan berapa termnya tuh, berapa tahun? 3 atau 4? 4 tahun. Nah ini gimana nih 4 tahun mau ke sana gitu? Mungkin kalau saya bisa dibilang belum ada kayak takut gitu ya. Cuman kayak ya udah jalanin aja lah. Tapi excited kayak. Ya, excited lah. Udah sempat ketemu sama teman-teman seangkatannya belum sih di sana? Maksudnya kayak virtual gitu. Virtual mungkin baru forum ya kalau saya. Cuman besok ada kok ya forum yang kayak bareng-bareng gitu. Oh gitu. Iya. Seru banget ya. Iya. Gak sabar sama perjalanan yang setelahnya gitu. Terus kalau dari mungkin kalau dari orang tua kamu atau dari keluarga kamu gitu ngelihat Farel sekarang udah mau masuk ke perkuliahan gini, dan sekarang tiba-tiba bisa keterima beasiswa gitu, gimana komentarnya ke kamu? Titip pesan apa gitu? Apa ya pesannya? Ya yang pertama ya jaga diri baik-baik lah, kan negaranya jauh gitu. Betul. Terus apa ya, jangan lupa balik gitu.
mesti balik. Bablas di sana. Iya, nanti menetap di sana, enggak balik dulu. Oke. Rel, mungkin kamu ada nggak sih sosok seseorang yang kamu kagumi banget gitu, yang mungkin bisa menginspirasi kamu kayak, oh aku suka informatika gara-gara ini orang nih, mungkin gitu, ada nggak sih? Gimana ya? Atau mungkin tiba-tiba aja suka gitu sama informatika gitu. Ya mungkin kalau informatika itu kan mulai dari elektronik ya. Itu ya yang pertama menginspirasi memang ayah saya, bapak saya. Oh gitu. Ya. Ayah kamu berarti engineer atau? Bapak saya tuh bikin bikin mesin buat apa namanya? Mesin CNC. CNC itu apa? CNC, mesin yang buat ya ngukir besi atau pakai komputer gitu. Oh gitu, ya. Jadi coding juga dong berarti ya? Atau gimana? Ya lebih bikin alat gitu, bikin hardware-nya gitu mesinnya. Oh gitu. Terus jadi saya tertarik gitu dari kecil gitu. Oh alah, iya. Terus berarti Bapak seneng banget ya kamu kayak menjadi terinspirasi karena beliau gitu ya? Iya. Terus mungkin itu tanya bapak saya saja. Oke, nanti kapan-kapan next episode ya bapaknya Farel aja lah yang kesini ya. Terus next berarti setelah dari melihat bapak gitu, terus mulai tertarik gitu ya. Iya, tertarik. Tapi emang kamu dari kecil sering diajak mengamati atau gimana kan? Ya, lihat bapak kerja. Terus tertarik di situ, akhirnya baru kelakonnya SMP ya berarti ya? Mulainya start banget. Kalau kayak ya, nyambung kabel nggak jelas itu sudah sejak SD sebenarnya. Masih SD mainnya kabel ya. Iya. Kalian kemana dulu? Ke Kalen kan. Lanjut. Terus. Ya terus ya lanjut SMP juga main-main juga sih. Cuman ketika SMA baru kayak bikin yang beneran berguna gitu. Soalnya dulu kan biasanya cuma hobi project saja. Jadi dulu ya iseng-iseng gitu ya. Iya. Yang pertama kali di SMA apa nih yang kamu temukan gitu? Alat apa? Dulu itu alat buat jaring sampah. Oke. Jadi kan ada inovasi kalau nggak salah dari Eropa gitu, saya lupa negaranya mana. Dia itu menggunakan gelembung atau bubble buat ngangkatin sampah-sampah yang ada di sungai gitu. Kayak aku pernah lihat ya. Itu naik ke atas. Nah, kita juga mau cobalah bikin kayak gitu, terus kita kasih otomatis ada kayak jaringnya otomatis gitu, ngambil. Oh, iya. Ngambil gitu. Itu pertama kali kamu temukan di SMA? Iya, pertama kali bikin di SMA. Waktu kelas berapa itu? Kelas 10. Oh iya. Oh, kelas 10 udah menemukan ini ya, alat untuk menjaring sampah. Terus kamu lombain nggak yang ini? Yang itu enggak, itu kebetulan buat apa ya, kayak acara event pelatihan dari ekskul sekolah. Wah, niat banget. Keren. Iya. Jadi ada event, terus kamu bikin alat menjaring sampah ini ya. Terus habis itu kayak didemoin gitu atau gimana di eventnya? Kalau nggak salah nggak didemokan langsung ya. Saya agak lupa gitu. Kayaknya ada video demonstrasinya juga. Nanti ditampilkan di presentasi. Oh gitu. Jadi dipaparkan aja gitu ya. Oke, terus habis itu penemuan setelah itu apalagi yang menurut kamu sampai sejauh ini tuh wah bangga banget aku pernah bikin alat ini gitu. Paling yang tadi ya, yang pemantauan air kolam. Itu cara kerjanya gimana sih? Itu jadi ada sensornya tuh ngambil data kualitas air gitu. Nah, itu nanti datanya dikirim ke cloud, nanti kita bisa lihat di HP kita statusnya gimana. Dan itu otomatis. Ini itu nggak dilanjutkan nggak penemuan kamu ini atau dipatenkan atau gimana? Kalau dipatenkan mungkin kayaknya enggak, belum ya. Itu ikut lomba juga yang PUPR ya yang tadi? Bukan, yang Anugerah Inovasi Penelitian Kota Jogja. Oke, itu terus dilanjutkan nggak penelitiannya atau gimana? Iya, memang rencana pengen dilanjutkan. Nah ya, besok mungkin siapa tahu jadi tesisnya kamu. Kan ketika itu kan mungkin kamu lebih matang, jadi mungkin kepikiran oh ini mau di upgrade nih atau gimana gitu. Oke. Seru. Terus Rel, ini aku mau nanya gitu. Tadi kan sudah membahas tentang hal-hal yang kamu suka gitu, pelajaran yang kamu suka apa gitu. Ada nggak yang paling nggak suka apa? Waduh. Yang mungkin kayak bukan nggak suka tapi kayak aduh aku kurang enjoy nih sama mata pelajaran ini gitu. Mungkin ya. Cuman agak gimana gitu kalau saya ngomong di sini. Iya nggak apa-apa kan bahasa maksudnya. Jawa. Oh. Kenapa? Ya, enggak apa-apa ya.
Kan saya kan memang bidangnya kan memang ya kayak tadi ya listrik teknik terus komputer gitu ya, bahasa Jawa itu ya mungkin. Tapi bisa kan ngobrol pakai bahasa Jawa gitu sama teman-teman? Bisa Kan? Gitu ya, nggak apa-apa teman-teman, ini membuktikan bahwa nggak semua hal itu kan memang harus kita suka gitu kan, dan juga memang ada satu hal yang ketika kita suka bisa menjadi expertise-nya kita gitu loh. Jadi normal banget ketika nggak punya ada kayak mata pelajaran yang kamu nggak suka gitu. Kayak aku dulu tadi aku tidak suka fisika gitu. Dan bahasa Jawa juga dulu aku biasa aja sih sejujurnya. Oke, tapi sejauh ini nggak pernah ada trouble yang gimana-gimana ya. Kalau aku boleh tanya nih sama kamu. Di luar tadi prestasi-prestasi kamu, dulu kalau kamu di kelas gitu tuh masih ada sistem ranking gitu nggak sih? Ada sistem ranking. Kamu tipe yang selalu ranking 5 besar nggak? Nggak, saya ranking 5 besar baru semester terakhir. Oh iya? Iya. Tapi bukan 5 besar paralel, kayaknya kelas masuk. Oke. Sejauh, terus sisanya berarti tapi 10 besar dong? Enggak, saya dulu kalau nggak salah ranking kelas 10 semester 1 ranking 20-an ke bawah, 26. Dari berapa? 36. Oke. Aku pernah ranking aku pernah ranking 2 lah. Aku pernah ranking 16 dari 24. Oh. Enggak, ini maksudnya bukan buat ngasih tahu ke teman-teman kalau ranking itu nggak penting atau gimana ya, tapi memang kadang-kadang tuh ranking tidak menjadi sebuah tolok ukur kan, jangan gitu. Dijadikan patokan. Betul gitu. Nyatanya tadi Farel menyebutkan dia pernah ranking 20-an dari 30-an, tapi tetap bisa berprestasi di luar sana gitu. Dan kamu merasa bahwa ranking itu tuh menurut kamu gimana sih gitu? Sistem ranking itu menurut kamu gimana, Rel? Sistem ranking ya? Kalau tujuannya pemerataan pendidikan ya mungkin. Gimana ya? Ya kan kita bisa tahu lah siapa yang paling pintar gitu di kelas ini. Cuman jangan dijadikan kayak untuk sombong gitu lah ya. Saya ranking 5 nih, nggak mau lah kamu temenan sama ranking 26 gitu, sangat. Gua tuh nggak pernah kayak gitu ya. Iya. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir buat Farel. Kan dari yang sudah kamu lalui, terus juga sekarang sudah punya rencana untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius gitu ya, maksudnya ke perkuliahan gitu. Sebenarnya tuh Farel cita-citanya jadi apa sih? Citanya ya, waduh. Mungkin jadi ya kayak kalau dijadiin secara luas ya kayak ya mungkin entrepreneur lah, pengusaha gitu. Oke. Tapi kayak di bidang ya teknologi gitu inovasi yang bermanfaat lah tentunya. Oke. Dan karena mungkin ini kan tadi kan Farel dapat beasiswa kan dari Indonesia ya, gitu. Kan sempat ditanyain juga tuh apa yang pengen dikontribusikan untuk Indonesia, iya nggak? Waktu itu nulis apa? Saya pengen fokus mengembangkan terutama yang di kalau nggak salah 20 atau 25 ya, SDGs itu loh. Gimana? Sustainable Development Goals. Oh iya, SDGs. Saya mungkin dia di bidang ya yang berkaitan dengan teknologi lah. Oke. Jadi memang pengen berkontribusi di situ ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Farel, terima kasih banyak. Semoga sukses ya nanti untuk perkuliahannya. Sekarang mungkin belum kelihatan deg-degan, tapi kita lihat nanti kalau udah hamil 2 minggu. Mungkin siapa tahu deg-degan. Dan itu tadi teman-teman Edul Talk untuk edisi pertama kali ini. Semoga bisa juga memotivasi dan terus menginspirasi kamu. Sampai ketemu di Edul Talk episode berikutnya.